Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Ini adalah lagu favorit dari Romo Leo Hofsti OP, seorang Romo Dominikan yang berkarya di antara orang-orang kusta dan meninggal di antara orang-orang kusta. Dia berkarya di Filipina. Lagu ini artinya, "Kamu adalah pancaran mentariku. Kamu membuat aku bahagia. Di saat langit kelabu, kamu membuat aku bahagia." Romo Leo Hofsti menjadi terang, menjadi pancaran matahari buat mereka yang hidup dalam kegelapan. Seringkali dalam hidup ada banyak orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kegelapan yang sangat mencekam, kegelapan yang menakutkan, kegelapan yang menghancurkan. Syukur pada Tuhan, ada orang-orang yang bisa menjadi terang buat orang lain. Waktu Romo Leo Hofsti meninggal, di makamnya ditulis "The Sunshine of Tala". Tala itu tempat orang kusta itu. Hidup yang sangat indah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita dalam khotbah di bukit. Anda ingat ya, minggu lalu Injilnya juga tentang khotbah di bukit, 8 sabda bahagia. Hari ini Yesus melanjutkan khotbah di bukit dengan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah garam dunia. Kita semua adalah terang dunia. Apa artinya? Kalau kita adalah terang dan garam dunia, itu artinya kita bisa membuat hidup kita jadi indah. Dan kita bisa membantu membuat orang lain supaya punya hidup yang indah. Kemampuan ini sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kadang-kadang atau bahkan seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah memampukan kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana hidup ini perlu dijalankan supaya kita sungguh menjadi terang dan garam dunia. Anda mau gak jadi terang dan garam dunia? Mau, puji Tuhan. Pertama, kita harus hidup dengan semangat, antusias dalam hidup. Kedua, kita perlu hidup dengan rendah hati. Ketiga, kita perlu peduli sama sesama kita. Kalau kita hidup dengan semangat, antusias dalam hidup, kita seringkali menemukan kok ada ya orang-orang yang gak ada capeknya, selalu ada semangatnya, selalu bekerja, selalu melayani. Antusias. Antusias ini berasal dari kata entheos, God within.
Allah hidup di dalam orang itu. Orang yang penuh semangat, orang yang punya antusiasme dalam hidup adalah orang yang tidak pernah menyerah, selalu punya pengharapan. Kenapa? Karena percaya bahwa Allah itu hidup, Allah ada, Allah berkuasa, Allah peduli. Oleh karena itu, karena percaya bahwa ada Allah yang penuh kuasa, yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan kita. Jadi kita selalu punya pengharapan, terus berusaha. Sebaliknya, kalau kita hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri aja untuk menjalani hidup, seringkali kita jadi sombong. Seringkali kita juga jadi capek. Seringkali kita jadi menyerah dalam hidup. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita. Dan Tuhan punya rencana indah buat kita semua. Maka harus selalu tanya, Tuhan, apa sih rencanamu buat aku? Bergantung kepada Tuhan, mencari rencana Tuhan, dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan demikian kita bisa hidup dengan semangat, antusias, gak ada capeknya, gak menyerah. Dan tentu supaya hidup kita jadi indah, kita juga perlu belajar rendah hati. Kesombongan ini menghancurkan kita. Kesombongan menghancurkan hidup kita. Tuhan sudah beri kepada kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan banyak hal. Kita bisa membuat hidup kita jadi indah. Dan kita bisa membuat hidup sesama kita jadi indah. Tapi gak boleh lupa diri. Gak boleh jadi seperti kacang lupa kulit. Kalau udah hebat, udah berhasil, sudah bisa menjadi pemimpin, sudah punya kemampuan, sudah punya pengaruh, lupa diri, pikirnya aku ini yang hebat, Tuhan yang hebat. Kalau kita bisa punya hidup seperti hari ini, kita perlu selalu memuliakan Tuhan. Juga kalau kita rendah hati, kita juga jadi gak pikirin orang lain ngomong apa sih. Ada banyak orang gak berani jadi terang, karena kalau jadi terang disorot. Jadi pemimpin, gampang diomongin orang. Apalagi kalau telinganya tipis, perhatiin apa sih yang orang bilang tentang aku? Pusing sendiri. Kalau kita hanya dengerin apa yang orang lain katakan tentang kita, mereka bisa mengambil kebahagiaan yang sebetulnya Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita. Tapi kenapa kita dengerin mereka? Seringkali ini karena kesombongan kita. Tapi kalau kita hidup dengan rendah hati, Tuhan, ini semua karena Engkau. Tuhan, kalau orang lain ngomongin aku jelek, aku gak peduli. Yang penting aku sudah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang penting aku menyenangkan Engkau. Bukan karena aku mau menyenangkan banyak orang. Kalau mereka senang, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah berjalan bersama Tuhan. Indah kan kalau orang bisa hidup dengan kerendahan hati. Gak usah pusingin apa kata orang. Pusingin apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan dengan demikian kita juga bisa fokus kepada kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan adalah perintah Tuhan yang paling penting apa? Perintah Tuhan yang paling penting, cintailah sesamamu manusia seperti aku mencintai kamu. Ingat ya, perintah baru. Jadi dengan perintah ini artinya kita perlu mencintai sesama kita, punya perhatian sama sesama kita, membantu sesama kita.
Dan sungguh kalau kita menjalani hidup seperti ini, punya pengaruh, bisa bantu orang-orang di sekitar kita untuk punya hidup yang indah. Bukan hanya kita yang punya hidup indah, tapi mereka juga punya hidup indah. Orang-orang yang ada di sekitar kita punya hidup yang indah. Mereka juga semakin mencintai kita. Kita punya banyak sahabat. Seneng gak punya banyak sahabat? Kalau mau jalan-jalan diajak, ayo ikut yuk. Tapi kalau bencek ada dia ikut, aku jadi ikut deh kalau begitu. Males jalan sama orang bencek Tapi kalau jalan sama orang nyeneng menyenangkan ya. Kamu jalan kemana sih? Aku ikut, pokoknya ada kamu seru. Ada kamu, aku merasa aman. Ada kamu, aku merasa bahagia. Seperti Romo Leo Hofstee. Di tengah kegelapan, dia menjadi terang. Betapa gelapnya orang-orang yang hidup dalam penyakit kusta. Mereka gak punya pengharapan. Pengharapan mereka udah habis, hancur. Buat apa lagi hidup? Diasingkan dari keluarga. Tapi Romo Leo Hofstee menjadi sunshine buat mereka. Beberapa hari lalu, sebulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu, belum sampai sebulan ya, bulan Januari pertengahan, ada seorang awam, umurnya baru 59 tahun. Ini awam ya, bukan Romo, bukan bruder, awam. Umurnya 59 tahun, meninggal. Dia meninggal di Palermo. Namanya Biagio Conte, orang Itali. Dia meninggal di Palermo. Anda tahu waktu dia meninggal itu ada ribuan orang yang datang. Waktu misa di katedral Palermo. Dia bukan orang kaya, dia orang miskin yang hidup bersama orang-orang miskin. Biagio ini, ratusan pastor hadir buat misa waktu dia meninggal, dipimpin oleh Kardinal Palermo. Wah, luar biasa ya. Orang-orang pada bilang santo subito, artinya segera jadi santo. Seperti waktu Yohanes Paulus II meninggal, itu juga ada banyak sekali orang yang bilang santo subito, cepat jadi santo, segera jadi santo. Tapi apa yang Biagio ini lakukan? Jadi dia meninggal di umur 59, waktu dia umur 20-an dia itu mengalami krisis spiritual. Krisis spiritual. Dia tanya, buat apa hidup? Hidupnya sangat enak. Dia lahir di keluarga yang sangat mapan. Seperti anak muda lainnya, dia seneng hidup, seneng. Dia seperti anak muda kebanyakan. Tapi dia melihat buat apa arti hidup. Jadi dia mencari. Dan dia menemukan bahwa hidup adalah untuk melayani Tuhan. Hidup adalah untuk melayani Tuhan dalam sesama yang paling kekurangan. Dia putuskan untuk tinggalkan keluarganya. Sampai keluarganya cari, kemana ini anak? Tapi dia sungguh sangat serius mengikuti Tuhan. Dia jalani hidup bagaimana? Dengan semangat, antusias, dengan kerendahan hati, dan dengan melayani sesama. Itu yang dia lakukan. Pelayanan ini dia lakukan secara serius. Beberapa tahun yang lalu dia keluar di berita. Dia puasa 17 hari, strike, protes kepada pemerintah Itali. Karena satu teman dia itu seorang refugee. Jadi refugee ini kan lari dari negaranya. Temennya dia ini lari dari Ghana, Afrika. Dan sampai ke Itali. Di Itali temennya ini bantuin dia. Ya dia baru kenal sesudah ketemu ya.
orang Afrika ini. Dan orang Afrika ini kemudian jadi teman dia, bantuin dalam pelayanan orang miskin. Selama 10 tahun mereka sama-sama. Anda tahu, refugee ini hidupnya sangat susah, sangat miskin. Karena apa? Mereka bukan hanya punya kemiskinan materi. Kalau orang miskin materi masih dilindungin sama pemerintahnya. Ada orang miskin, ada hukum yang melindungi. Tapi kalau pengungsi, refugee, mereka udah jauh-jauh dari negaranya, gak ada keluarganya, mencari tanah tempat yang lebih baik. Dan mereka tidak pernah dilindungi oleh hukum di mana mereka berada. Bayangkan, jadi kalau ada orang jahatin mereka, mereka gak bisa minta perlindungan dari pemerintah. Mereka lebih miskin, lebih menderita daripada orang yang miskin yang tinggal di negaranya. Tapi temannya si Biagio ini, walaupun dengan kekurangannya, dia mau melayani orang-orang sesama orang yang juga berkekurangan. Dan Biagio ini menjadi bersahabat dengan dia. Makanya walaupun orang ini adalah seorang pengungsi, tapi Biagio berjuang buat orang ini supaya dia bisa diterima jadi warga negara Italia juga. Dan gak main-main loh. Puasa 17 hari. Sampai akhirnya pemerintah tadinya mau keluarin dia dari Italia, tapi akhirnya keputusannya dicabut. Baru dia mulai makan. Luar biasa. Orang seperti Biagio ini gak setengah-setengah dalam menjalankan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Anda, kita semua adalah terang dunia. Kita semua adalah garam dunia. Bukan hanya saat hidup ini enak, tapi juga dan terutama saat hidup ini sulit. Jangan menyerah, terus berjuang, rendah hati dan bantu sesama. Kita bisa buat hidup kita indah, dan kita bisa buat hidup sesama kita jadi indah.